Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu terkini Indonesia hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas atau berbicara tentang tagar yang viral di media sosial beberapa hari terakhir, yaitu tentang kabur aja dulu. Ya, eh, teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan ini, saya mengingatkan kiranya Anda berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share klip ini sehingga channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan edukasi kepada publik tentang isu-isu yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat dan publik Indonesia. Baik, kalau sebelumnya kita telah berbicara tentang bahwa tagar kabur aja dulu itu adalah sesuatu hal yang niscaya, ya, karena memang ketika dalam keadaan yang tidak kondusif, ya, keadaan yang sulit, keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang kurang makmur, ya, manusia biasa melakukan solusi dengan cara kabur, ya, kalau bahasa 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 inteleknya dengan cara migrasi, ya, bisa migrasi itu dari kota ke kota atau bahkan dari negara ke negara. Itu adalah sesuatu hal yang niscaya dilakukan oleh eh, manusia dari waktu ke waktu. Saya telah sampaikan itu pada tayangan sebelumnya. Akan tetapi kabur aja dulu, ya, itu adalah sifatnya adalah reaktif, ya. Itu adalah respon dari masyarakat dan dipenuhi oleh mungkin oleh ketidakpuasan, ya, kekecewaan atau perasaan-perasaan resah lainnya. Padahal melakukan migrasi ke luar negeri itu kalau dilakukan secara benar, dilakukan secara by design, dilakukan dengan penuh visi, itu akan banyak manfaatnya untuk bukan hanya untuk sang pelaku, tapi juga untuk bangsa dan negara. Kita ambil contoh negara-negara maju, the new adidaya hari ini, negara adidaya yang baru hari ini seperti Cina misalnya. Cina itu punya Chinese overseas, ya, diaspora dari keturunan Cina yang menyebar di seluruh di seluruh penjuru dunia. Hampir tidak ada apa suatu negara atau daerah yang tidak memiliki Chinatown misalnya, kota Cina. Di Indonesia banyak sekali kota-kota Cina, ya. Hampir setiap provinsi, saya rasa setiap provinsi itu punya komunitas Cina, bahkan kota Cina. Nah, China's overseas inilah yang menyebabkan salah satu penyebab, ya, China itu mengalami akselerasi dalam kemajuan mereka. Jadi China's overseas itu membantu Cina, ya. China's overseas ini adalah apa turunan Cina yang sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan warga negaranya pun tidak lagi menjadi warga negara Cina. Tapi mereka karena ada ikatan primordial, ikatan suku, ikatan bangsa, ikatan nenek moyang, kesamaan nenek moyang, kesamaan suku bangsa, ikatan primordial itu yang menyebabkan mereka ikut terlibat di dalam membantu kemajuan Cina, ya. Jadi China's overseas itu dapat dikatakan adalah networking Cina di seluruh dunia. Baik itu networking politiknya, networking bisnisnya, networking sains dan teknologinya, ya, ada di seluruh dunia. Nah,
untuk membentuk yang seperti itu, ya, membentuk apa SDM yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi diaspora, kemudian mereka berkembang di seluruh penjuru dunia, sukses, ya, menjadi figur-figur yang sukses dalam berbagai bidang, sosial, ekonomi, politik, budaya, bisnis, agama, dan seterusnya. Nah, kesuksesan mereka, jaringan mereka, ya, itu nanti berguna, bermanfaat bagi negara di mana asal mereka berada. Nah, itu pentingnya mengapa eh, apa bergeraknya manusia, suatu SDM dari satu negara ke negara lain itu tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang buruk, tapi dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyadari hal seperti itu, ya, negara harus berperan dalam membentuk SDM, ya, yang mempunyai spesifikasi sebagai SDM global, SDM yang siap untuk bekerja di level global, bekerja di mancanegara, ya, dimanapun di seluruh dunia. Nah, itu adalah eh, tugas negara untuk menghadirkan itu. Jadi perlu kebijakan untuk menghadirkan, bukan hanya kabur aja dulu nanti yang terbentuk, ya, tapi adalah kepergian SDM itu ke luar negeri itu adalah by design, disiapkan dengan visi bahwa nanti mereka dikirim ke luar negeri, bekerja di luar negeri, hidup di luar negeri, berkembang di luar negeri, sukses di luar negeri, itu mereka mempunyai tetap mempunyai kaitan emosional, kaitan hati, kaitan sosial dengan tanah leluhurnya, tanah ayah ibunya, dan mereka atas kesadaran itu kemudian mau berkontribusi untuk kemajuan kemajuan tanah nenek moyangnya, tanah ayah ibunya, tanah asalnya. Nah, teman-teman, oleh karena itu, negara ketika menghadapi tagar atau isu kabur aja dulu, itu tidak boleh memandangnya dengan apa stereotip negatif, ya. Bahkan perlu perlu menyambut aspirasi itu dengan menciptakan policy, kebijakan yang mempersiapkan anak-anak muda itu bisa bersaing di luar negeri, bisa eksis di luar negeri, bisa menjadi SDM global. Nah, dalam konteks itulah kali ini kita berbicara bagaimana negara itu apa menyumbang akselerasi, mengakomodasi aspirasi itu sehingga SDM muda kita itu bisa eh, dikirim ke luar negeri, bisa pergi ke luar negeri, bisa siap untuk berkompetensi di luar negeri, untuk menduduki profesi-profesi yang bermartabat di luar negeri. Nah, negara perlu menghadirkan itu. Negara perlu menginisiasi itu. Negara perlu apa menunjukkan keberpihakan dengan kebijakan-kebijakannya. Nah, untuk itu kita berbicara tentang kebijakan yang bisa mendukung agar SDM kita itu menjadi SDM global. Anak-anak muda kita bisa berkompetensi di eh, pasar global, pasar kerja global. Ya, jadi yang perlu dilakukan oleh negara dalam konteks ini adalah kebijakan, ya, untuk bagaimana SDM global itu, SDM kita bisa kompatibel dengan kebutuhan pasar kerja global, ya. Nah, yang pertama, kebijakan apa yang harus dilakukan adalah revitalisasi link and match di semua pendidikan tinggi Indonesia. Jadi, kurikulum pendidikan tinggi Indonesia itu ditata ulang, dievaluasi ulang, di apa rekonstruksi ulang, direkonstruksi, ya, dikonstruksi ulang agar lebih relevan dengan kebutuhan industri global. Contohnya untuk
di kalangan SMK misalnya, mereka sudah eh, mata pelajaran STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, keterampilan digital sudah diajarkan, bahkan soft skill ya seperti komunikasi dan kepemimpinan itu sudah dibekali SDM kita sejak mereka ada di SMA. Yang kedua, masih berkaitan dengan revitalisasi link and match ini meningkatkan akses pelatihan vokasi yang sesuai dengan industri global. Ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan multinasional, ya, untuk agar mereka bisa menyediakan program pelatihan dan magang. Jadi semua industri, semua perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, yang berbisnis di Indonesia, itu di, di, di apa diminta oleh negara, diminta oleh presiden, diminta oleh para menteri yang terkait agar mereka menyediakan akses untuk SDM Indonesia itu magang di sana. Ada program magang yang resmi, yang terbuka, yang apa reguler, ya. Jadi kalau semua perusahaan multinasional dan nasional yang besar itu membuka ya pelatihan magang secara reguler untuk semua SDM Indonesia dari tamatan SMA vokasi bahkan sampai perguruan tingginya, maka kita berharap eh, anak-anak muda Indonesia itu akan lebih lebih kompatibel dengan eh, kesiapan untuk bersaing di level global. Nah, yang kedua, yang perlu juga diperhatikan berkaitan dengan kebijakan ketenaga kerjaan ini untuk mendukung hadirnya SDM global bagi anak muda Indonesia, penguasaan bahasa asing. Kita tahu bahwa eh, mayoritas SDM kita itu kalah saing dengan misalnya dari Filipina, dari India, ya. Untuk di pasar kerja global, salah satu kelemahannya adalah penguasaan bahasa bahasa asing. Jadi penguasaan bahasa asing ini sudah harus ditingkatkan lagi. Harus dievaluasi total itu. Bagaimana tidak efektifnya kurikulum pembelajaran bahasa asing di kita. Sejak dari SD kelas 1 sampai perguruan tinggi belajar bahasa Inggris misalnya, tapi tidak pernah bisa berbahasa Inggris. Itu menunjukkan ada cara yang salah belajar bahasa Inggris di dalam kurikulum kita. Ya. Nah, bagaimana eh, sehingga bisa menghasilkan anak-anak muda yang fasih berbahasa asing itu kurikulumnya sendiri, cara menguasai bahasa asing itu perlu diperbaiki di seluruh sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Ya, khususnya bahasa yang penting adalah paling tidak 5 bahasa PBB, ya, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Cina, ya, eh, termasuk Prancis misalnya. Itu adalah bahasa-bahasa internasional yang harus dikuasai oleh anak-anak muda Indonesia. Dan bukan hanya itu, kemudian pemerintah tidak ada salahnya menyediakan akses ujian sertifikasi bahasa internasional itu ya secara gratis atau bersubsidi sehingga bisa diakses oleh anak-anak muda Indonesia dengan biaya yang murah ya. Ketika mereka ikut tes TOEFL internasional misalnya ya, IELTS ya, itu bisa dengan eh, ba- apa cost atau biaya yang murah karena ada subsidi dari negara atau bahkan ada program gratis untuk ikut apa mendapatkan sertifikat bahasa internasional yang diakui oleh dunia ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional yang sudah ada ya. Bagaimana meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan terkait kesempatan magang ataupun beasiswa dan pelatihan kerja bagi anak-anak muda Indonesia
meningkatkan, memperkuat lagi program pertukaran pelajar dan profesional untuk memberikan pengalaman langsung bekerja dan belajar di luar negeri. Ini adalah tugas negara. Sudah ada sekarang, tapi tentunya agar lebih ke depan itu lebih masif lagi, lebih besar lagi, tentu program seperti ini harus ditingkatkan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Kemudian menyediakan fasilitas pendukung, membangun pusat pelatihan teknologi dan fasilitas terkini untuk mempersiapkan anak-anak muda dengan keterampilan digital yang relevan. Bahkan bila perlu, pemerintah itu menginisiasi semacam komunitas atau kawasan yang di mana di situ hidup berinteraksi bisnis kreatif, ya bisnis digital, ya seperti halnya eh, kawasan serupa yang ada di negara-negara lain, ya. Yang kedua, meningkatkan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, ya untuk memastikan anak-anak muda itu bisa mengakses internet itu dengan biaya yang murah, ya. Dan kemudian menyediakan informasi dan bimbingan karir. Jadi di semua perguruan tinggi itu disediakan apa bad, ap- institusi ataupun bagian, ya yang menyediakan informasi tentang peluang kerja di luar negeri, termasuk bagaimana persyaratannya, bagaimana tip aplikasinya, bagaimana agar bisa sukses untuk mendapatkannya, itu harus semakin digiatkan dan itu dilakukan secara masif, ya, bukan sifatnya adalah apa voluntary berdasarkan sukarela dari universitasnya masing-masing, tapi dijadikan sebagai sebagai apa sesuatu yang menjadi kewajiban bagi seluruh universitas yang ada di Indonesia untuk menghadirkan pusat-pusat karir dan pusat bimbingan karir. Ya, karena di dalamnya juga kita akan menyediakan ada program mentoring, ya dengan profesional yang berpengalaman di pasar kerja global, ya, dan membimbing anak-anak muda itu dalam perencanaan karir mereka kalau mereka ingin berkiprah di mancanegara. Ya, kemudian tidak kalah pentingnya adalah menghadirkan dukungan kebijakan berupa regulasi untuk mendukung mobilitas, mempermudah mobilitas tenaga kerja internasional itu, yang berkaitan dengan urusan administrasi, yang berkaitan dengan urusan hukum, yang berkaitan dengan urusan izin kerja, yang berkaitan dengan visa. Nah, ini juga eh, peran negara untuk kita mengakselerasi, meningkatkan jumlah SDM muda kita yang kompatibel dengan kebutuhan global, menjadikan mereka adalah SDM global, ya, SDM dengan spesifikasi SDM global. Itu adalah eh, tugas dari negara untuk mengakselerasi dan meningkatkan itu. Jadi, kawan-kawan, terakhir saya ingin menyatakan bahwa ketika kita menghadapi fenomena ada tagar yang merupakan keresahan, kekecewaan dari kalangan muda melihat kondisi Indonesia hari ini misalnya dengan tagar kabur aja dulu, ya menurut hemat saya pemerintah seharusnya menunjukkan keseriusan, ya mendengarkan aspirasi mereka, generasi muda, dan mengambil langkah-langkah konkret, ya untuk memperbaiki situasi sebagaimana yang telah kita sampaikan di atas. Dengan demikian kita bisa berharap kepercayaan generasi muda terhadap masa depan negeri ini dapat pulih kembali, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya itu, kemudian negara juga menyambut, ya, memenuhi aspirasi anak-anak muda itu dengan menghadirkan kebijakan yang mempersiapkan mereka secara mumpuni untuk menjadi SDM global, sehingga mereka oleh negara memang dipersiapkan untuk menjadi SDM yang punya kompetensi global, punya
kapasitas sebagai SDM yang bisa bersaing di dunia luar, di mancanegara. Begitu, kawan-kawan sekalian, sebelum saya akhiri, saya kembali menghimbau, meminta kepada Anda semua, kiranya eh, klip video ini bisa di-share, bisa Anda berikan komen, bisa Anda subscribe, dan jangan lupa di-like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.